Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Joko Indro Cahyono dalam acara yang pastinya Anda tunggu-tunggu, yaitu Kiat Sukses Menulis Buku. Tentu saja hanya di Karisma Promotion and Production, ajangnya orang yang kreatif dan inovatif. Nah, kali ini kita hunting ya dengan seorang yang luar biasa ini. Siapa nih Pak? Boleh perkenalan nih? Kuat. Pak Kuat ya. Ya. Asli kuat gitu aja, ada tambahan Kuat. komat apa gitu? Iya, kuat. Kebetulan kalau orang Jawa itu kalau sudah nikah itu kan ditambahi belakangnya kuat komari. Kuat komari. Tapi asli di ijazah itu kuat. Iya. Nama orang tua saya. Wow, luar biasa. Moga-moga barokah. Iya, betul. Saya lihat Bapak terus energik ya Pak. Apa nih resepnya Bapak tetap energik nih Pak? Amin ya, kita enjoy aja lah. Kita terima apa adanya dan berusaha untuk selalu senang. Senang ya Pak ya. Wah, luar biasa ya. Iya. Saya dengar Bapak dulu pernah tugas di Kelurahan Pak sebagai Pak sebagai apa waktu itu? Iya, saya pernah tugas di Kelurahan Condong Catur itu sebagai, kalau di Jogja namanya Jogoboyo. Jogoboyo. Kalau dulu namanya Kasih Pemerintah. Iya, berapa lama itu ya Pak ya? Sebenarnya saya nggak lama. Iya. Nggak lama karena saya masuk akhir 2009. Iya. Dan saya pernah tugas itu awal 2022. Iya. Tuh, jadi sekitar 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Tapi tenaga Bapak ini masih banyak dibutuhkan oleh Kelurahan Condong Catur ya Pak ya. Iya, wah, luar biasa. Bapak kalau nggak salah gelarnya ada 2 gelar ya Pak, apa nih? Iya, dulu kan waktu kecil saya itu kan dikasih tahu sama guru ngaji saya. Guru ngaji Pak. Iya, jadilah guru. Kalau guru itu Iya. ilmunya bermanfaat bagi orang Iya. lain dan dapat pahala terus. Makanya gitu. saya kuliah jadi gitu. guru. Gitu Tapi ya Pak. ternyata saya awal mulai cari uang itu di proyek. Hubungan kerja saya sama saya dengan para engineer ya sudah. Iya. Mencari jajan. Iya. Ya, berusaha untuk belajar Jadi Bapak SPD ya, SPD Sekolah Sarjana Pendidikan. Iya. Tapi juga sekolah lagi untuk sekolah teknik ya. Teknik ya, sarjana teknik. Jadi Kuat SPD ST. Wah, luar biasa ya Pak Kuat. Nah, ini Pak Kuat kaitannya dengan Kelurahan Condong Catur ini Pak. Iya, di bawah binaan Pak Reno ya, yang sekarang dimasuk periode kedua ini. Pak Reno melakukan langkah-langkah inovasi Pak untuk kemajuan Condong Catur Pak, biar tangguh dan tetap tumbuh ya Pak ya. Tangguh dan tetap tumbuh. Wah, luar biasa Pak. Nah, saya dengar ini Bapak juga orang di balik layar untuk rencana inovasi kaitannya dengan pendopo ya, betul Pak? Betul. Iya. Ini kalau kita lihat ini pemirsa, ada sebuah gambar ya, pendopo yang baru ini ya Pak ya. Iya. Ini yang akan dibangun di Kelurahan Condong Catur. Iya, wow, ini bagus sekali ini pemirsa. Nah, ini kaitannya dengan pemindahan pendopo ini gimana Pak, strategi yang Bapak lakukan supaya lancar tuh Pak? Iya, jadi latar belakang pendopo itu kenapa itu dipindahkan atau dibangun kembali, karena dari sisi usia ini sudah cukup lama. Berapa tahun Pak? Sudah, kalau saya nanya dari sama ahli waris yang membangun itu katanya sudah ratusan tahun. Pendopo yang di Kelurahan Condong Catur itu betul, sudah ratusan tahun. Makanya itu luar biasa. itu kita pertahankan bentuknya. Kemudian nanti pendopo lama itu kita pindahkan di Green Kayen. Di Green Kayen Pak ya. Ya, di mana kita Condong Catur ini Pak Reno ini punya inovasi untuk membuka arena wisata baru di Green Kayen Pak ya. Kita pindahkan di sana dan kita pindahkan apa adanya, tidak ada perubahan. Kemudian di lokasi yang baru pendopo lama ini kita buat pendopo yang baru. Gitu Pak. Semuanya masih dari kayu asli jati. Luar biasa Pak. Dari kayu jati Pak. Kayu jati. Termasuk yang baru ini. Betul. Juga Pak. Kebetulan yang baru ini kayu jati.
kemudian dimensinya kita besarkan, Iya. tingginya pelnya kita naikkan. Iya. Gitu. Bisa dijelaskan Pak detailnya tingginya dan Iya. luasnya sekitar Jadi gini, berapa yang Pak? sekarang ini kan tinggi pel lantainya saja dari tanah itu kan sekitar hanya 20 cm. Iya Pak. Sehingga kalau orang Jawa bilang kelihatannya ngedeprek begitu. Iya. Kemudian tinggi tiang paling ujung itu kan hanya 2,5 meter. Iya Pak. Nah, besok itu kita naikkan yang tiang paling pinggir itu aja sudah 3,5 cm, 3,5 Iya. meter. Iya Pak. Kemudian soko burunya Iya, yang Pak. tengah itu menjadi sekitar 7 meter. Wow. Jadi cukup tinggi. Cukup tinggi Pak ya. Tinggi. Yang selanjutnya juga dari jenisnya itu kan ada Iya. pendopo yang tipe joglo jompongan Iya. dan tipe yang sinom. Iya. Nah ini yang lama ini kan tipe sinom. Sinom. Di mana tipe sinom itu tiangnya itu di tengah itu ada lagi. Iya. Kalau ini enggak. Iya. Sehingga kalau digunakan untuk upacara dinas atau untuk pertemuan turun, space-nya semakin lengang. Di tengah nggak ada tiang-tiangnya. Oh. Gitu. Nah ini diganti namanya jompongan. Oh, jompongan. Pak. Bahasanya. Jadi kalau untuk kegiatan apapun ya, kegiatan budaya dan sebagainya lebih leluasa begitu Pak. Lebih leluasa. Iya, bagus ya, Pak, Kemudian ornamen-ornamennya kita di tiap-tiap tiang itu nanti ada. Kemudian ini usulnya tanpa sambungan. Oh. Yang 7 meter itu tanpa sambungan. Wow. Ini kan masih sambungan yang Iya. lama ini. Kalau yang besok itu tanpa sambungan. Kok bisa dapat seperti itu Pak dari mana ini? Ya, alhamdulillah. Jadi dari awal kan kita rencanakan Pak. Kemudian kita lelangkan, kita mencari orang yang memang di dunia joglo. Oh. Sehingga alhamdulillah kita dapat partner atau rekanan Iya, yang Pak. bisa mengadakan itu. Oh, Sehingga luar tanpa biasa. sambungan itu. Oh, tanpa Inilah sambungan bagi Pak. kami yang sesuatu yang membanggakan lah saat Iya. ini jadi. Rencananya butuh waktu berapa lama dulu ya Pak sebelum ini Iya, terlaksana? jadi ini kan gini Pak, rencana pembangunan joglo ini kan sudah lama. Sudah Dari lama. lurah 1, lurah 2, selanjutnya Udah. baru Pak Lurah ini kan. Ya, Baru Pak Rino ini yang baru Pak berani Rino yang inovasi. berani menganggarkan pokoknya dilaksanakan sudah. Wah, itu ya, Pak. Saya harus bisa menerjemahkan. Karena pasti tahu ada manfaatnya, Pak. Iya. Mungkin itu ya, Pak ya. Iya, karena juga kita mengimbangi bangunan kanan kirinya Pak. Oh. Bangunan kanan kirinya kan sudah tinggi-tinggi, sudah bagus-bagus. Oh, gitu makanya ya. harus dinaikkan. Iya, Jadi iya, Pak. dinaikkan. Kemudian pelnya kan sudah dinaikkan sekitar Iya. menjadi 60 cm dari tanah. Wow. Itu finishing lantainya pun nanti sudah dari granit. Ya, Wow. ya sudah wibawa lah. Wibawa ya, Pak. Namanya bangunan joglo kalau di Jawa itu di samping secara fisik bisa untuk berteduh, untuk kita tapi harus wibawa. Betul. Itu kata orang banyak itu kan kalau wibawa tuh masuk di situ juga adem. Iya, betul. Ada anunya ya. Iya. Nuansanya beda ya. Aura yang bagaimana begitu. Iya. Tentang luasnya sama dengan yang sekarang, pendopo. Kalau luasnya dari yang lama itu Iya. kita kalau yang lama kan hanya 13 ya lebarnya. Itu kita tambah menjadi 1 meter kanan kiri. Jadi 15. 15. Itu. Oh, udah. Kemudian ke belakangnya tetap. Karena untuk ke belakang sudah mentok di ruang gamelan. Udah Ke depannya kita pertimbangkan kalau maju lagi. Iya. Lahan kita sudah terbatas. Oh. Kalau untuk pasar bergodol sudah mepet. Pertimbangan itu. Oh, gitu-gitu. Gitu, iya. Banyak ya, anu ya. Ya sama sudah bisa menampung kegiatan kalau misalkan ada pengambilan sumpah, kemudian ada undang-undangan yang sifatnya semi outdoor itu sudah di Sudah. gambaran Iya. joglo itu kan menjadi sebuah rumah yang terbuka. Betul, Bahwa betul. pemerintah kita ini sangat terbuka. Iya, termasuk pemerintah condong catur ya. Betul. Oh, gitu Pak. Ya, 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 ya. Nah, ini untuk memindahkan gimana Pak strategi caranya untuk memindahkan yang pendopo lama Oh, iya. ke Kayen Non Sarang atau Betul, mungkin jadi tujuh pendopo lama Bapak ini kita pindahkan ke Green Kayen, di mana Green Kayen sudah kita siapkan pondasinya, fondasinya. termasuk titik-titik tiangnya. Iya, iya, iya. Nah, pindahnya tentunya juga Berapa titik ya Pak? Menurut saya. kelilingnya itu ada 9 ya totalnya sudah paling enggak itu ada sekitar 23 titik. Iya. 26 titik. 26 titik. Iya. Iya, iya, iya. Nah, Udah disiapkan Pak ya. terus Iya, Pak. fondasinya sudah kita siapkan. Iya. Kita prinsipnya
kan pindah rumah sekarang tidak seperti dulu Pak. Iya. Kalau dulu kan ragunan itu jangan Iya, itu. iya, Nah, betul. sekarang sudah nggak bisa lagi, nggak jalan kan sekarang. Iya, sekarang gimana Pak itu? Lah itu sekarang ya terutama turun ini kan membongkar bangunan yang mau dipasang kembali. Iya, betul. Nah, Caranya tentunya gimana? sejak awal itu Iya. sudah dikasih tanda-tanda lah. Iya. Ini tanda-tanda misalkan ini X1, X2, X3 ya seperti itu sehingga Iya. memudahkan kita mencari di sana. Iya, Yang kedua, betul. yang pertama tentunya ada gentengnya turunin. Iya. Nah, gentengnya turunin, turunnya itu langsung di atas bak kendaraan biar mengirit tenaga langsung kita pindahkan di sana. Iya. Nah, setelah itu baru pusuknya, Iya. kemudian setelah pusuknya baru rangka atapnya. Iya, iya, Nah, iya. ada tutur, ada nok, kemudian ada belandar, itu kita bawa ke sana. Iya, terus Kemudian langkah berikutnya ya. langkah berikutnya ada membongkar tiangnya. Iya, iya. Nah. Itu kan nggak gampang ya, Pak. Oh nggak gampang, karena di situ di atas itu kan ada beberapa ukuran-ukuran Pak. Nah, iya itu. Iya, ukuran yang doso. Iya. Nah itu memang harus hati-hati. Oh, harus Harus hati-hati, hati-hati dan iya. kenapa? Jangan sampai rusak. Betul. Dan kedua juga mudah untuk memasang kembali, Iya. fabrikasi kembali. Betul, betul, Nah betul. itu harus begitu dan perlu pengawasan yang ketat juga. Iya, iya. Kita hindari terjadi penumpukan barang di lokasi yang baru. Betul, betul. Kalau bisa itu begitu nyampe sana ya langsung Langsung. dipasang kembali, difabrikasi kembali, Bagus ya, Pak, ya. sehingga Iya, iya, lama-lama tidak kena hujan, tidak kena panas, sehingga tidak tambah rusak. Iya, iya, Pak. Ada beberapa hal yang tidak bisa, yang sudah rusak ya kita beneri, tapi Iya. yang masih kita pakai kembali. Oh, gitu, Kalau Pak, ya. yang rusak nggak bisa kita pakai kembali itu kan seperti plafon yang dulu dari Eternit itu, Iya, Pak. pasti itu kita ganti. Wow. Kalau lainnya tetap, Iya, iya, iya. tetap gitu. Nah, untuk membongkar itu butuh waktu berapa lama ya, Pak? Kalau boleh tahu? bongkarnya mungkin 2 mingguan ya. 2 mingguan, Pak, ya. Kalau total pekerjaan ini kita rencanakan 4 bulan selesai. 4 bulan ya. Iya, 4 bulan. Mulai dari pembongkaran sampai pemasangan Betul. kembali 4 bulan ya, Pak. 4 bulan selesai. Nah, kemudian untuk yang pendopo yang baru Hmm. ini kapan ini, Pak? Mau Oh ya, jadi gini. Iya, Ini gimana, tadi hari ini sudah mulai selamatan ya. Selamatan itu sedang kita akan memohon kepada Tuhan Yang Maha Iya. Esa, mudah-mudahan apa Iya. yang menjadi rencana selalu diridhoi ya. Iya. Nah, besok pagi sudah mulai pemagaran. Oh. Pemagaran baru karena itu menyatu dengan ruang kantor, Iya, Pak. lingkungan kantor biar tidak saling mengganggu ya. Betul, betul, Kita Pak. pagerin dulu. Iya. Nah, setelah Iya, itu, Pak. Iya, Pak. kemudian Oh. kita turun gentengnya, Iya, Pak. kemudian seperti yang saya sampaikan di rumah tadi. Iya. Nah, sampai saat ini kan meskipun kita di lapangan sedang Iya, memagari, Iya. tapi kita sudah fabrikasi untuk ukir-ukirannya, Iya. tiang-tiangnya sudah mulai fabrikasi Pak. Oh, sudah. Sudah, sehingga nanti begitu ini bongkar pindah selesai kita sudah tinggal Siap ya, tinggal Pak? ke sini. Insya Allah, Oh. insya Allah kita tetap on schedule lah. Oh. Jadi mulai pemindahan sampai pemasangan pendopo baru ini butuh berapa bulan tadi? 4 bulan. 4 bulan, Pak. 4 bulan. Cukup itu, Pak. Insya Allah, ya Allah. Oh, Mampu lah kita. mengerahkan berapa tenaga ya, Pak, kira-kira ya untuk Ya, jadi gini, kalau yang tenaga di site di lokasi itu kan paling ada sekitar 10 sampai 15 orang. wow. 10 sampai 15 orang. Iya, iya. Karena banyak di pekerjaan sipilnya. Iya. Tetapi ingat bahwa di samping di situ kita sudah punya tenaga ukir di pabrik. Nah, ya itu berapa orang tuh, Pak? Pabrik. Berapa orang itu, Pak? Wah, nah itu banyak. Banyak banget ya. Oh. Oh. Karena perlu kami sampaikan bahwa mengukir itu kan juga meskipun kan sudah pakai mesin ya. Oh, Sudah sangat- gitu ya, Pak ya. sangat cepat sekali. Iya, iya, iya. Wow, luar biasa, Pak. Memang ada hal yang agak sulit dilaksanakan yaitu membongkar teraso yang lama. Oh. Iya, teraso lama itu kalau masih memungkinkan kita bongkar, Iya. kita pasang kembali. Iya. Kalau enggak ya gimana lah, kita masih hitung-hitung efisiensinya. Oh, Jangan gitu, sampai Pak. kita berusaha memanfaatkan ternyata jatuhnya malah lebih mahal. Iya, iya, Pak. Tapi Bapak yakin ya dengan ada pendopo baru ini nanti Kelurahan Condong Catur lebih lebih pasti, Pak. bagus. Insya Allah. Ya, jadi Kegiatan-kegiatan namanya juga lebih menarik ya. Betul, menjadikan suasana juga semakin menarik, bangunnya imbang, Iya, kemudian itu bisa menjadi pusat kebudayaan masyarakat. Oh. Di situ kan sudah ada. Jadi pusat budaya nanti. Budaya ya kan? Kita wayangan di situ. Iya. Ada orang latihan silat di situ. Iya. Kemudian ada orang nari di situ. Iya. Latihan gamelan juga di situ. Oh, Iya. luar Sama biasa ya, seperti Pak ya. itu. Nah itu kan Bahkan tentu tidak- saja tidak sedikit Pak membutuhkan dana ya Pak ya. Iya. Itu dana dari mana Pak? Oh iya, itu kan dana dari APBKAL. Oh. APBKAL.
dari luar kita nyisihkan, kemudian anggarannya totalnya itu kan 2 miliar. Iya. Ya, 2 miliar, kemudian untuk termasuk perencanaan, Iya, Pak. termasuk pengawasan, dan Iya. termasuk biayanya ini. Kalau fisiknya sendiri kan 1836. 1836. Iya, Wow, gitu. luar biasa ya Pak ya. Iya. Nah, ini pemirsa luar biasa nih, wah, Pak Kuat ini ya orang di balik layar untuk mau membuat pendopo ya. Tapi kita lihat di ruangannya Pak Kuat ini, wow, ternyata ada gambarnya Pak Presiden Jokowi nih. Ada hubungannya apa ini Pak? Apa sekedar untuk di ruangan kantor atau mungkin pernah apa ini? Pernah kerjasama atau gimana Pak? Boleh tahu Pak? Iya, bagaimanapun juga beliau adalah presiden kita, Iya. hormati, Iya. dan ini adalah presiden kita. Iya. Memang secara pribadi saya juga pernah bekerja sama dengan beliau. Dengan Pak Jokowi pernah Bapak? Oh iya. Jadi pernah makan soto bersama, pernah waktu masih muda dulu. Kerjasama apa Pak? Buat apa Pak? Iya, saya waktu itu membuat hotel Oh, membuat hotel di Iya. Solo. di Jogja. Oh, di Jogja. Di Jogja, membuat hotel di Jogja. Iya. Kebetulan Pak Jokowi tertarik untuk mengerjakan kusen-kusennya, dan pintunya. kusen-kusennya. Iya, akhirnya terjadi kerjasama. Iya. Nah, waktu itu Pak Jokowi masih wali kota atau? Belum apa-apa. Oh, belum wali apa-apa. kota juga. Makanya masih bebas sekali. Oh. Sampai sekarang kartu namanya masih saya simpen itu. Wah. Wah, luar biasa Bapak ini. Masih saya simpen itu. Iya, iya, Jadi saya iya. main ke rumah itu masih biasa. Iya. Dan saya dulu saya ingat itu Dek. Iya, Pak, dari pendopo kita beralih ke langkah inovasi yang dilakukan Pak Reno ya, Iya. dengan semua timnya. Heeh. Ada Pertasop ya Pak. Nah Bapak juga di balik layar Pertasop. Boleh dong cerita sedikit tentang Pertasop Pak? Oh iya. Iya. Iya, Pertasop itu Langkah inovasi baru juga kan Pak? Iya. kebetulan ada semacam ya fasilitas atau Iya Pak. bagaimana untuk bisa mengembangkan desa, bisa Iya. bekerja sama dengan Pertamina. Iya Pak. Kita ada Pertasop. Iya. Akhirnya saya tertarik untuk itu. Nah, Iya. terus saya milih lokasi dan alhamdulillah dapat persetujuan dari BPD, Iya. dan dapat persetujuan dari Pertamina. Oh. Akhirnya saya buka Pertasop. Itu ya Pak Dan ya. saya nggak tanggung-tanggung, Pak. Iya. Saya langsung buka 2. Wow. Artinya dua pompa. Wah luar biasa. Ini yang pertama di. Enggak, artinya 2 pompa. Biasanya Pertasop Oh 2 kan hanya pompa. satu. Oh 2 pompa maksudnya. 2 pompa. Alhamdulillah omsetnya cukuplah, minimal kita bisa mengerjakan ada 5 orang. Iya. tenaga lokal yang Menciptakan bisa lapangan bersama pekerjaan ini. juga ya Pak. Iya, kita bisa memberi masukan kepada desa. Iya. Ada pendapatan di desa. Bagus. Gitu. Iya. Alhamdulillah omset kita memilih lokasi yang ternyata dibutuhkan masyarakat. Betul Salah betul satu betul ukurannya betul. kan begitu. Iya Oh, betul betul. gitu. Dan Termasuk saya pelanggannya di sini. Alhamdulillah. Iya. Saya dengar mau membuat Pertasop 2, betul Pak? Pernah saya lihat ada di Ada sisi rencana? selatan. Ada rencana? Ada rencana dulu. Ini yang pertama di Yang mana ini? pertama di sini. Di Pondok. Di Pondok. Di Pondok. Yang Oh. kedua rencana mau di mana Pak? Saya rencana di Dabak dulu, kami mencari tanah kas yang di sana. Oh di Dabak. Itu kan trafiknya padat sekali. Iya. Hitungannya juga Iya. padat penduduk. Hitungan kami Sudah mulai dibangun atau baru belum. dilirik? Belum. Oh Karena iya. saya masih tanahnya itu kalau tanah saya harus clear dulu. Oh iya Pak. Iya Clear dulu. Pak. Kalau tanahnya Iya belum Pak. clear kami nggak berani. Iya Pak. Nah, Iya nah, Pak. kuncinya di situ. Jadi ini keberadaan Pertasop ini juga penting ya Pak buat untuk kemajuan kelurahan Condong Oh Cantik. iya, penting. Jadi begini. Iya. Pertasop sendiri sekarang ini omsetnya kan sudah ya rata-rata sekarang minimalnya itu bisa sehari 2.000 maaf. 2000 liter ya. 2000 liter. Oh, luar biasa Pak ya. Artinya dari margin itulah misalkan kita average aja sehari bisa menghasilkan uang 1.400.000 kan kalikan 30 untuk Iya. kan sudah kita bisa memberi masukan ke desa. Iya, Yang betul, bisa betul. mendukung kegiatan di kelurahan. Kelurahan, iya. Gitu. Memang harus kreatif ya Pak ya dalam ini. Harus inovatif ya melakukan langkah ya. Dan berani. Berani. Jadi langkah berani ya. Wah, harus berani. Memang rumusnya itu harus inovasi, Iya. berani, dan memang harus dimulai. Iya. Bapak lihat Pak Reno juga orangnya berani melangkah. Pak. Berani melangkah. Ya? Iya, itu factor itu. Kalau saya pribadi menilai Pak Rino itu factor. Iya. Fighter ya. Oh, Jadi fighter Jadi, ya. artinya berani Iya. melangkah. Iya.
Iya, oh berani melangkah ya. Berani melangkah. Tapi untuk sebuah kemajuan ya Pak ya. Iya. Wow, ini iya. Wah ini pemirsa ya menarik sekali perbincangan kita dengan Pak Kuat ini ya. Ya mungkin Pak Kuat apa sebetulnya kiat menurut Bapak untuk memajukan sebuah kelurahan Condong Catur untuk lebih tangguh lagi menurut Bapak? Selain ada Pertasop, ada pendopo. Iya, jadi desa itu banyak aset Pak. Banyak Aset. ya, Aset. Condong Salah Catur itu satunya ya. adalah tanah kas desa. Wow. Jadi tanah kas desa itu memang kalau di kita, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan. Iya. Jadi, Bu Sri Mulyani. Sri Mulyani. Iya gimana Pak? Jadi jangan sampai kita itu bekerja untuk aset, Oh. tetapi bagaimana aset itu bekerja untuk kita. Oh. Ya, sama saja, kelurahan itu banyak aset. Iya. Asetnya ya berupa tanah kas desa. Iya. Tanah kas desa, kemudian ada terminal, ada pasar, Iya. kemudian ada ruko. Memang itu harus kita gali Pak. Iya. Harus kita berdayakan, kita kerjakan supaya bisa untuk menghasilkan. Iya. Kalau ingat Bu Sri Mulyani, saya jadi ingat Bapak kayaknya jadi Menteri Keuangannya Kelurahan Condong Catur. Iya, Muslim itu bilang gitu. Iya. Saya ingat itu, saya ingat itu. Dia kan membandingkan di Amerika kan. Kalau di Amerika itu, Bapak tertarik dengan konsep itu ya? iya, harus begitu Pak. Kelurahan Condong Catur harus seperti itu Harus ya Pak? seperti itu. Kalau ingin maju ya Pak? Betul, betul. Jangan sampai kita tuh bayar PBB saja, tetapi lahannya kosong. Nah, apa gunanya? Daripada Iya, itu iya. sudahlah biar aset kita yang bekerja untuk kita. Iya iya Pak. Itulah Iya. kita bisa dengan kita bekerja harus dimulai dari yang kecil-kecil dulu, nggak usah yang besar-besar. Iya, Karena Pak. pasar Kolombo segala itu kan Iya. sesuatu yang aset yang harus kita Iya. kita upayakan Iya. dan kita kelola seperti Iya. itu. Apa Pak tiga kata Pak untuk supaya Condong Catur tangguh dan tetap tumbuh? Apa Pak? Yang pertama harus apa? Ya kreatif, Kreatif. ya. Ya. Terus berani, Berani. terus Inovatif. 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 Jadi kreatif, berani, Ya, dan inovatif. Iya. Wow, itu resep dari Bapak Kuat ya, yang ternyata juga merupakan langkah yang dilakukan oleh Pak Rino Chandra Sangaji yang untuk Saya punya periode pengalaman kedua juga. lebih sukses. Gimana? BKM BKM gimana? di Kelurahan Condong. Iya. Dulu BKM itu aturannya rigid. Aturannya rigid, tidak boleh pinjaman pribadi, Iya. tidak boleh gini. Tapi saya tabrak. Gimana? Iya, saya melaksanakan pinjaman pribadi. Alhamdulillah sekarang Maju. maju. Maju ya. Iya, kalau kita sama saja kalau ngikuti apa petunjuk di situ kan belum tentu cocok di sini. Iya. Cocok petunjuk itu kan Iya. general sekali. Iya, apalagi Condong Catur ini lokasinya strategis ya Pak. Iya. Kita harus dinamis ya Pak. Betul. Langkah-langkahnya juga. Ya punya di BKM kan bikin jalur-jalur di depan juga Pak bisa Juga lacak ke sana. maju juga ya Pak. Iya, alhamdulillah. Iya, wah. Gitu. Wow, wah pemirsa kayaknya asik banget ya bincang-bincang dengan Bapak Kuat ini. Ya memang orangnya luar biasa, kreatif, inovatif dan beliau sangat ya kerjasamanya dengan Pak Lurah Rino Chandra Sangaji dan pamong desa yang lainnya sangat bagus. Mudah-mudahan tayangan ini memberikan inspirasi yang baik buat pemirsa. Sekian dulu Pak Kuat, terima kasih. Semoga sukses pemirsa. Sukses Pak. Amin. Iya. Oke, bisa selalu. Iya.